Kita akan baca mulai ayat 17 dan nanti selesai di ayat yang ke-18. Penutup. Ya, ini adalah tulisan Petrus yang terakhir, penutup dari suratnya. Mulai ayat 17 kita baca. 1, 2, 3. Ya. Tetapi kami, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya memberi judul firman Tuhan ini, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Saudara, penting sekali setiap orang percaya harus bertumbuh. Sebab kenapa? Kalau tidak bertumbuh, pasti tidak akan berbuah. Kalau tidak bertumbuh, pasti akan ditebang, kata Alkitab. Kalau tidak bertumbuh, maka itu akan menjadi sampah. Itu sebabnya saudaraku penting sekali, walaupun ini sudah sering saya sampaikan kepada kita bahwa setiap jemaat mesti bertumbuh, kejar pertumbuhan itu. Minggu lalu saya sampaikan kualitas iman saudara, ya, cara pandang saudara akan ditentukan oleh pertumbuhan saudara. Kalau Anda hanya kerdil begitu saja, engkau tidak akan melihat jalan keluar. Kalau engkau hanya melihat yang ada di sekitar, masalah yang sering kau lihat, tantangan yang kau sering hadapi, badai yang akan selalu ada di sekitar saudara, engkau hanya melihat itu terus. Tetapi ketika engkau bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh, maka wawasan saudara akan lebih luas. Cara pandang saudara juga akan berbeda. Itu sebabnya beda sekali Bapak Ibu, orang yang taat kepada Tuhan dengan orang yang jatuh bangun dan orang yang tidak bertumbuh. Cara pandangnya berbeda. Cara menghadapi masalah berbeda. Ketika ia terbentur dengan masalah, langsung ciut hatinya. Tetapi orang yang bertumbuh imannya, saudara, dia akan melihat masalah ini makanannya. Malah dia berkata, wah puji Tuhan masalah datang. Dia berkata puji Tuhan tantangan datang. Kenapa? Disitulah dia membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Disitulah justru dia punya kesempatan membuktikan bahwa Allah mengasihi dia. Ingat minggu lalu Bapak Ibu, setelah lewat badai, apa yang terjadi? Apakah engkau tetap berdiri atau hancur? Setelah lewat masalah, apakah engkau tetap berdiri atau malah meninggalkan Tuhan? Nah, itu sebabnya penting sekali bertumbuh. Amin, saudara. Nah, bertumbuh itu saudaraku, ya, next. Dikatakan bahwa, tunggu sebentar. Ini ada terjemahan lama ya, ada dua terjemahan di sini. Terjemahan lama dikatakan begini, melainkan bertambah-tambahlah. Nah, bertumbuh di sini artinya bertambah-tambah di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada satu kalimat bertambah, bertumbuh, bertambah-tambah. Artinya saudaraku, ketika kita menjadi Kristen, maka jangan puas dengan Anda menjadi Kristen. Engkau harus bertumbuh. Supaya bisa bertumbuh, maka ada hal-hal yang harus kita lewati. Next. Nah, saudaraku, banyak orang Kristen berhenti dalam kondisi bayi rohani. Karena mereka tidak pernah berniat bertumbuh. Ya,
Tidak ada niat. Yang penting jadi orang Kristen aja lah, udah puas. Supaya nanti kalau mati ada yang menguburkan. Ya kan? Kalau nanti menikah ada yang memberkati. Supaya nanti kalau sakit ada yang mendoakan. Supaya aku jangan dicap orang, aduh ini orang ateis, tidak punya agama. Jangan Bapak Ibu. Kalau hanya sebatas itu kita menjadi pengikut Kristus dan jadi orang Kristen, Anda keliru. Anda rugi besar. Karena engkau tidak akan pernah mencapai pengenalan akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada niat mau bertumbuh. Udahlah. Yang penting jadi orang Kristen saja udah puas. Ya, makanya datang ke gereja main-main. Datang ke gereja asal-asal. Datang ke gereja didorong-dorong. Diajak-ajak, dipaksa-paksa. Ingat baik bahwa ketika Anda ke gereja terpaksa, Anda sebenarnya tidak diberkati. Tidak diberkati. Kenapa? Ketika kita datang ke gereja karena terpaksa, karena dorongan orang lain, apakah orang tua, apakah anak-anak, atau siapapun, atau istri, atau suami, maka sebenarnya hatimu tidak di situ. Dan Anda rugi, waktunya rugi, dan lain sebagainya. Dan engkau menipu dirimu sendiri. Nah itu sebabnya saudaraku mesti ada niat. Makanya saya tulis di sini, orang menjadi bayi rohani karena tidak ada niat. Tidak pernah berniat bertumbuh. Kemudian pertumbuhan rohani pada umumnya tidak terjadi secara otomatis. Dengar, tidak terjadi ketika Anda jadi orang Kristen lalu lama-lama jadi bertumbuh terus. Enggak. Ada hal-hal yang harus kita lewati. Hal ini membutuhkan komitmen yang dibuat secara sengaja. Dengar baik, secara sengaja. Tahu sengaja? Sadar. Aku mau bertumbuh deh. Makanya seringkali terjadi ada kesenjangan ya. Dipikir nanti, yang sudah melayani itu udah rohani sekali. Sementara kita, apalah kami ini. Kenapa saudaraku? Karena memang ada kesenjangan nanti. Saya sekali lagi katakan, beberapa waktu yang lalu saya katakan kepada pemuda, saya tidak peduli lagi. Ya, mau Anda mengenal Tuhan, bagaimanapun yang penting sudah disampaikan firman Tuhan. Mau bertobat atau tidak bertobat, itu urusan Anda. Benar. Karena sudah diberitahu firman berulang-ulang, tapi tidak bertumbuh. Itu tanggung jawabmu sama Tuhan. Amin saudara. Nah oleh sebab itu, ini membutuhkan kesengajaan, komitmen untuk bertumbuh. Kita harus menginginkan bertumbuh. Ingin dulu bertumbuh. Kemudian memutuskan untuk bertumbuh. Komitmen, ambil keputusan untuk mau bertumbuh. Kemudian mengusahakan bertumbuh. Berusaha dong bertumbuh. Jangan bilang nanti salah Tuhan, aku kok gak bertumbuh Tuhan. Bukan salah Tuhan. Tuhan sudah beri kesempatan bagi kita. Makanya ambil keputusan, mau bertumbuh, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Udah gak waktunya lagi kita bermain-main dengan ibadah saudaraku. Bukan lagi waktunya kita buang-buang waktu. Hanya sekedar. Tahu sekedar, mediocre itu. Medium. Makanya ukuran baju kalau ukuran M, gak besar gak kecil. Kalau di mobil dia namanya netral. Ini yang bawa mobil, kalau lagi netral bisa maju bisa mundur, gak bisa. Maju enggak, mundur enggak. Suam-suam kuku kata firman Tuhan. Tidak panas dan tidak dingin. Itu orang netral, enggak pernah maju dan enggak pernah stagnasi. Jadi vakum. Tahu vakum cleaner? Vakum cleaner itu menghisap debu, menghisap kotoran. Vakum. Tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang tidak bertumbuh itu akan dibuang. Orang yang tidak bertumbuh tidak menghasilkan buah. Padahal Tuhan mencari buah. Next. Ya, jadi kita harus berusaha menginginkan dulu bertumbuh, memutuskan untuk bertumbuh, mengusahakan untuk bertumbuh.
dan menjaga kesinambungan bertumbuh. Artinya apa? Kita harus bertumbuh secara berkesinambungan. Ini sering saya sampaikan. Ada tingkat pertumbuhan rohani, Bapak Ibu. Yang pertama, ketika saudara percaya kepada Tuhan, itu disebut perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini dasar. Jangan jadi orang Kristen yang gak pernah berjumpa dengan Tuhanmu. Jangan heran nanti saudara, ketika saudara jadi orang Kristen, Anda menjadi kritik. Anda menjadi tukang kritik, tukang protes. Kenapa? Karena orang langsung udah menjadi di atas gitu loh. Oh, dia tahu firman Tuhan, dia tahu Alkitab. Tapi dia belum berjumpa dengan Tuhan. Ini dasar, penting sekali saya sampaikan ini kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Menjadi orang Kristen itu harus ada pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini ada opung tadi yang bersaksi. Waduh, dia punya penglihatan, iya Pung ya. Dia punya apa tadi? Mimpi ya. Ini pengalaman luar biasa, supranatural. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu pernah begitu? Berjumpa dengan Tuhan? Atau jangan-jangan Anda jadi orang Kristen ini, memang karena bapak saya Kristen, mama saya Kristen, makanya saya jadi orang Kristen. Berhenti punya pengalaman seperti itu. Makanya hidupnya tidak berubah-berubah. Dosa tetap jalan ke gereja-gereja, tapi dosa juga jalan. Gereja-gereja melayani, tapi dosa juga tetap jalan. Kenapa seperti itu? Karena memang dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Dia mungkin ke gereja itu karena faktor didorong-dorong istri, didorong-dorong suami, didorong-dorong orang tua atau anak-anak. Dipaksa-paksa. Sayang sekali. Makanya jadi orang Kristen Bapak Ibu, berjumpa dulu dengan Tuhan. Katakan amin. Nanti saya jelaskan ini satu persatu. Yang kedua, level yang kedua, yaitu mengenal. Kalau Anda tidak mengenal Tuhan, sia-sia. Sia-sia. Pengenalan itu dalam bahasa aslinya ginosko, intimacy, intim. Intim, mengenal. Nanti saya jelaskan. Next, yang ketiga. Level yang ketiga itu mengasihi Tuhan. Ini saya tanamkan dasar ini kepada Bapak Ibu supaya tetap walaupun diulang-ulang. Kenapa sesuatu yang diulang-ulang? Karena Alkitab juga berkata, ajarkan kepada mereka berulang-ulang. Berulang-ulang, jangan pernah membosan dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Saya saudaraku, walaupun sudah saya khotbahkan, kadang nanti setelah selesai ibadah ini saya ulang lagi, saya dengar lagi khotbah saya. Entah berapa kali Bapak Ibu dengar ulang khotbah yang disampaikan oleh gembala. Padahal dengan media sekarang sudah cukup waktu untuk bisa mengulang kembali. Berapa banyak coba? Ada enggak yang mendengar kembali di rumah? Beberapa gereja besar itu saudaraku, kaset-kaset khotbah itu dijual supaya jemaat bisa dengar kembali. Supaya bertumbuh. Diulang terus. Kenapa? Ketika diulang, ibarat roda pedati, kalau dia terus lewat di situ, maka itu akan ada bekasnya saudaraku. Beberapa bulan yang lalu kami naik ke Gunung Sinai. Kami naik unta. Untanya berjalan di tengah malam. Malam gelap, pekat, gak kelihatan apa-apa. Tapi anehnya, unta itu bisa jalan, tahu jalan terus. Saya tanya kepada guide-nya di situ, walaupun dalam bahasa Inggris yang patah-patah berpasir-pasir, saudara. Saya tanya, kenapa bisa dia tahu jalannya? Apa jawabannya? Ini unta terlatih dari kecil. Dia sudah mungkin ratusan kali sudah lewat di sini. Tiap hari ada orang dia antar dan udah gak perlu lagi dituntun, dilepas saja dia tahu. Makanya aku bilang, berteriak saya, Pak pegang. Saya pikirkan bisa jatuh karena di sebelahnya jurang saudara. Tapi ternyata karena sudah berulang-ulang dia lewat di situ, dia udah hafal.
Kita enggak, sekali aja udah lewat. Ya. Enggak pernah kita mengulang kembali baca firman, mengulang kembali firman Tuhan. Dengar banyak firman Tuhan supaya bisa bertumbuh. Nah itu sebabnya mengasihi Tuhan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Terus yang keempat, ini level yang keempat, yaitu melayani Tuhan. Jangan pernah Anda melayani kalau Anda tidak melewati 3 hal ini dari bawah. Jangan Anda lompat, aku udah jadi pelayan, aku dia bisa melayani. Di gereja kita ini kita mesti memilih, memakai orang-orang yang memang betul-betul mengasihi Tuhan, ya, mengenal Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jadi bagaimana menjadi jemaat yang bertumbuh, saudara? Pertama itu tadi perjumpaan pribadi. Saulus waktu berjumpa dengan Yesus di jalan menuju Damsyik, hidupnya mengalami perubahan total. Artinya begini, dasar pertama kita itu berjumpa dengan Tuhan. Kalau Anda tidak pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka Anda akan menjadi Kristen KTP. Saulus waktu berjumpa dengan Yesus, mulai dari sejak dia berjumpa dengan Yesus di jalan ke Damsyik itu, di situ berubah hidupnya. Paulus dari seorang pembunuh menjadi seorang penyelamat jiwa. Saulus dari seorang yang mengejar-ngejar pengikut Yesus, akhirnya memberitakan Yesus kepada banyak orang. Kenapa, saudaraku? Karena dia sudah berjumpa dengan Yesus. Itu makanya penting berjumpa. Dengar bapak-bapak, kalau Anda pingin istrimu takut akan Tuhan, doakan dia supaya dia berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dengar ibu-ibu, kalau suami-suamimu engkau sedang doakan supaya suamimu berubah, supaya suamimu bisa mengalami perubahan hidup, doakan supaya dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena hanya berjumpa dengan Tuhan itu yang bisa mengubah orang. Khotbah pendeta pun belum tentu mengubah orang, tapi firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta itu bisa mengubah seseorang. Manusia belum tentu bisa mengubah kita, orang tua. Makanya saudaraku, Alkitab berkata, jangan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Dengan melihat tingkah laku istrinya, suaminya jadi berubah. Dengan melihat perubahan dari istrinya, suaminya pun ikut berubah. Makanya khotbah yang paling baik bukanlah perkataan. Khotbah yang paling baik adalah perbuatan. Katakan amin. Matius pemungut cukai, namanya saja pemungut cukai itu adalah orang jahat. Di zaman Yesus, orang jahat itu adalah pemungut cukai. Pemungut cukai digolongkan orang jahat. Waktu berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Yesus hanya berkata, Matius, ikut aku. Nggak banyak ngomong, nggak ada khotbah. Hanya dia berjumpa dengan Yesus. Begitu berjumpa dengan Yesus, hidupnya langsung berubah. Dia mengikut Yesus dan menjadi murid Yesus. Perubahan terjadi ketika berjumpa dengan Yesus. Akhirnya Matius ini, saudaraku, mati martir di Ethiopia. Yang ketiga, Zakheus, kepala pemungut cukai, ini kepalanya, bosnya. Waktu berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dari suka memeras menjadi seorang dermawan. Kalau saudara baca nanti di dalam Lukas 10, ini Zakheus ini suka memeras orang, pemungut cukai, penagih bea cukai, ya, penagih pajak, saudara. Dan kadang-kadang dia memeras. Nah, orang kalau belum mengenal Tuhan, belum berjumpa dengan Tuhan, gitulah hidup. Tapi apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, saudaraku, sampai dia pingin mau melihat siapakah Yesus itu, ya naik ke atas pohon, saudaraku. Lalu Yesus melihat ke atas, dia berkata, Zakheus, turun, aku mau menumpang di rumahmu. Bayangkan, saudara, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, langsung hidupnya berubah. Sampai di rumah, dia ambil hartanya, dia bagi-bagi kepada orang miskin. Bahkan yang sudah dia ambil dengan paksa dikembalikan 4 kali lipat. Terjadi perubahan yang drastis, terjadi perubahan total dalam kehidupan Zakheus ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Makanya poin pertama,
harus berjumpa dengan Tuhan. Kalau ada seseorang, apakah suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, tidak berubah-berubah hidupnya, walaupun sudah jadi Kristen bertahun-tahun, dengar baik, hanya satu masalahnya, dia itu belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Walaupun dia udah bertahun-tahun jadi Kristen, kalau udah melayani kali, udah memimpin acara kebaktian, khotbah mungkin dia sudah jadi pendeta pun, kalau hidupnya belum berubah, itu artinya dia belum berjumpa dengan Tuhan. Intinya setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus akan mengalami apa? Berubah. Berubah itu saudaraku berbalik 180 derajat. Bukan berhenti. Orang berubah itu dia berjalan dalam dosa dan dia berbalik 180 derajat. Bukan berhenti berbuat dosa. Itu namanya jalan di tempat. Berhenti, stop. Tapi dia masih mengarah berbuat dosa. Dia berbalik. Itu namanya bertobat. Metanoia. Perubahan pikiran. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, perubahan itu hanya bisa kalau dia berjumpa dengan Tuhan. Kedua, mengenal Tuhan. Intimasi. Kita baca ayatnya saudaraku. Ini ayat ya. Dalam Yohanes pasal 17 ini. Inilah hidup yang kekal. 1, 2, 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka apa? Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau. Hidup yang kekal itu adalah apa? Mengenal Allah. Jadi kalau Anda mau hidup yang selama-lamanya, yang kekal, Anda harus mengenal kepada Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Jangan heran ada orang gak sayang sama Tuhan, gak mengasihi Tuhan karena tidak mengenal. Jangan heran banyak orang sudah jadi Kristen tapi tidak mengenal. Ini sangat bahaya sekali, Bapak. Ayat yang kedua dikatakan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak menjadi imamku dan seterusnya. Dikatakan umatku binasa. Bayangkan umat Tuhan loh, milik Tuhan loh. Siapa lagi kalau bukan seperti kita ini? Tapi itu bisa binasa. Umat yang ditebus dengan darahnya, umat yang dibeli dengan darahnya sendiri, bisa binasa karena tidak mengenal Allah. Itu makanya dikatakan bertumbuh dalam pengenalan. Bagaimana caranya bisa bertumbuh dalam pengenalan? Kenal itu saudaraku adalah intimasi. Intimasi itu artinya epiginosko maksud saya. Epiginosko itu sama dengan dengan suami istri. Hubungan suami dan istri. Mengenal tanpa batas. Itulah namanya mengenal yang dikatakan di situ saudaraku. Mengenal tanpa batas. Semua kita tahu. Nah, namanya mengenal Tuhan, epiginosko dengan Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan, epiginosko dengan Tuhan? Sering-sering berjumpa. Ya, berjumpa dengan Tuhan itu memang dasar, tetapi harus lebih lagi naik di atas, mengenal Dia. Bagaimana kita bisa mengenal? Karena kita sering-sering berjumpa. Melalui apa? Doa kita. Melalui apa? Mendengar firman Tuhan. Melalui apa saudaraku saat teduh dengan Tuhan, berjumpa lagi dengan Tuhan, berjumpa lagi dengan Tuhan. Lama-lama kita mengenalnya. Ibarat suami istri. Jangan-jangan ada suami istri sampai hari ini belum mengenal suaminya. Dengar baik Bapak Ibu. Hal-hal yang kecil itulah namanya mengenal. Kita harus kenal sama pasangan kita. Itulah namanya mengenal. Jangan bilang aku mengenal Tuhan tapi Anda gak pernah tahu isi hati Tuhan. Jangan berkata aku mengenalmu Tuhan tetapi Anda tidak pernah tahu apa kesukaannya Tuhan. Sama seperti suami istri tadi. Banyak istri sampai sekarang ini gak tahu kesukaan pasangannya. Sifat-sifatnya kita harus kenal. Tabiatnya harus kita kenal. Apa dia gak suka kita harus tahu. Oh istriku gak suka begini. Oh suamiku dia gak suka seperti ini. Kalau aku begini, kita harus kenal. Itulah namanya mengenal. Nah dengan Tuhan juga seperti itu. Oh Tuhan gak mau kalau kita seperti ini. Tuhan gak mau kalau kita berdosa seperti ini. Kita harus kenal. Sifatnya, tabiatnya, keinginannya, sukaannya. Kita harus kenal. Itulah dengan Tuhan Bapak Ibu. Makanya dikatakan umatku binasa. Karena tidak mengenal aku.
binasa loh Bapak Ibu. Kalau Anda tidak mengenal Allah, Anda binasa. Karena firman Tuhan berkata, hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah. Kalau Anda tidak mengenal Allah, sia-sia Anda jadi orang Kristen. Perlu saya pertegaskan kepada kita hari ini, sebagai gembala saudara, sebagai gembala sidang hamba Tuhan, saya katakan, kalau Anda tidak mengenal Allah, maka sia-sia pengiringan saudara kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita mengenal kepada Tuhan? Sekali lagi, hanya kuncinya sering ketemu, sering jumpa, menyenangkan Dia, cari tahu informasi mengenai Dia. Murid-murid belajar mengenal Tuhan setiap hari. Bayangkan, Yesus bersama dengan murid-muridnya 3,5 tahun loh. Kemana Yesus pergi? Murid-murid pergi mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh selama 3,5 tahun. Dan apa akibatnya? Apa dampaknya mereka mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan? Apa yang terjadi? Mereka menjadi murid-murid yang menggoncang dunia. Kenapa bisa seperti itu? Akhirnya hasil pelayanan mereka, seluruh dunia mengenal Injil, termasuk saudara dan saya. Katakan amin. Hasil pelayanan 12 murid itulah, makanya kita boleh bersyukur hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa memiliki Tuhan yang benar, saudaraku. Yang ketiga, level yang ketiga mengasihi. Kita baca Matius 22, 1, 2, 3, ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Ada di situ namanya segenap. Mengasihi Tuhan itu Bapak Ibu. Jadi setelah kita mengenal Tuhan, kita naik ke level yang di atas, yang namanya mengasihi. Jangan berhenti mengenal. Kalau udah mengenal Tuhan, udah sering berjumpa dengan Tuhan, udah saat teduh, udah baca Alkitab, udah berdoa, udah penyembahan sampai Anda menangis, itu adalah hanya mengenal Dia, mengenal apa yang Dia inginkan, mengikuti semua perintah Tuhan, maka naiklah mengasihi Dia. Mengasihi bagaimana? Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ada kata segenap. Segenap artinya saudaraku, seluruh kekuatan kita, segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap hati kita, segenap jiwa, segenap akal budi. Artinya saudaraku, jangan mengasihi setengah-setengah. Ya, kalau dipercayakan Tuhan, aku mengasihi. Alkitab berkata, Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau Anda betul-betul mengasihi Tuhan, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya saudaraku harus mengasihi Dia. Bagaimana cara mengasihi Dia? Ikuti perintahnya, taati perintahnya, lakukan firman-Nya. Apakah engkau sungguh mengasihi Dia? Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia, engkau rela semuanya untuk Tuhan. Sebab kenapa? Semua dari Tuhan loh. Waktumu, waktunya kasih sama Tuhan. Jangan pelit dengan waktu. Aku gak ada waktu, aku lagi ada usaha, bisnis, gak ada lagi waktu. Dengar, masih jalankah saat teduh sampai hari ini? Adakah waktu tiap pagi bersaat teduh dan berdoa sampai hari ini? Atau gak ada lagi sama sekali, saudaraku? Apakah itu namanya mengasihi Tuhan, tapi Anda melupakan Tuhan? Hanya ketika Anda butuh datang kepada Tuhan. Jangan jadikan Tuhan itu menjadi ban seraf. Ketika Anda butuh baru datang, oh Tuhan, tolong aku. Kalau udah nyaman, aman, udah aman ini, gak ada masalah. Ya suka-sukaku. Banyak orang saudaraku dalam hidup ini, suka-sukanya dengan Tuhan. Kalau boleh pun Alkitab ini, ya suka-sukanya. Ini gak bener ini. Makanya pilih-pilih ayat. Ini gak cocok ini yang cocok sama aku. Ini kalau namanya begini, gak bener ini. Bapak Ibu, kita bukan suka-suka dengan Tuhan. Kayaknya sering ada orang bernyanyi, saudaraku, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Ada banyak orang Kristen seperti itu, suka-sukanya dengan Tuhan. Orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar, maka ia akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya dipertanyakan pengenalan saudara. Kalau Anda tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak memberi waktu, tidak memberikan ya, paling utama itu adalah waktu saudara. Mesti sediakan waktu untuk Tuhan loh Bapak Ibu. Bayangkan waktu kita satu hari berapa jam? 24 jam. Berapa lama waktu saudara kasih sama Tuhan setiap hari? Apakah 5 menit? 24 jam loh. Satu hari dalam satu minggu berapa hari? 7 hari. Berapa lama dan berapa banyak waktu kita kasih sama Tuhan?
Baru 2,5 jam saja udah gesek-gesek kakinya. Aduh lama kali khotbah om ini. Aduh lama kali. Saudaraku, waktu. Beri waktu. Kalau Anda mengasihi Tuhan, beri waktu kepada Tuhan. Melayani, yang keempat, baru melayani. Mengapa orang tidak maksimal melayani Tuhan? Karena sebenarnya ia belum mengenal dan belum mengasihi Tuhan. Makanya kalau ada yang melayani main-main, saudaraku, ya sekedar saja melayani. Nah seperti doa ya, saya mau ingatkan. Kenapa kita sih mesti berdoa? Ya, doa setiap hari Sabtu itu untuk apa sih Bapak Ibu? Ya, apakah kita memang ya hanya karena kita melayani baru kita mau berdoa? Ini pengertian yang salah Bapak Ibu. Doa bagi seorang pelayan itu bukan lagi karena jadwal. Bagi seorang pelayan itu adalah doa, itu adalah gaya hidup loh. Melayani nggak melayani, ya datang berdoa. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, di situ kita punya kesatuan. Kita menjadi satu roh, satu tim. Tenaga satu orang dengan tenaga berapa orang beda loh Bapak Ibu. Coba saudara dorong mobil itu satu orang. Boleh memang boleh, jalan memang jalan tapi capek. Tapi ketika kita sama-sama, kita dorong itu mobil gampang. Begitu dalam doa ini, kenapa mesti kita kumpul berdoa? Bukan hanya karena satu jadwal. Bukan. Makanya saudaraku, melayani tidak melayani, datanglah berdoa. Punya masalah tidak punya masalah, datanglah berdoa. Karena disitulah punya waktu untuk bersekutu, intimasi dengan Tuhan, mengenal kepada Tuhan. Nah jangan juga saudaraku datang berdoa, tubuhmu berdoa, tapi pikirannya kemana-mana. Disuruh menyembah, buka-buka mata. Karena sering saya buka mata ketika saya melihat ada orang-orang saudaraku ketika menyembah Tuhan, yang lain sudah sungguh-sungguh sampai nangis, angkat tangan. Dia malah tengok-tengok. Yang lebih parah buka-buka HP. Iya, sama aja. Makanya tidak terjadi pertumbuhan. Karena dipaksa-paksanya, makanya begitu. Tapi dia nggak sadar, dia nggak betul-betul mengasihi Tuhan, dia tidak betul-betul melayani Tuhan, dia tidak betul-betul mengenal Tuhan. Makanya penting saya katakan Bapak Ibu sebagai orang, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, saya mau katakan kalau Anda melayani hanya karena dorongan, maka nanti saudara akan jatuh lagi. Apalagi kalau kita melayani karena motivasi-motivasi tertentu, salah benar. Ya, mengapa orang tidak maksimal melayani? Karena sebenarnya ia belum mengenal dan mengasihi Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan adalah pekerjaan yang mulia, mega proyek kerajaan Allah. Pelayanan adalah satu anugerah. Bayangkan, itu bukan karena kita mampu, tapi anugerah. Bukan main-main, bukan sekedar, bukan kelinci pencobaan, bukan hanya mengisi waktu, tetapi mengorbankan waktu. Lagi kosong ini, ayo melayani yuk. Bukan. Melayani adalah mengorbankan waktu kepada Tuhan. Mengasihi pelayanan seperti mengasihi Tuhan. Makanya motivasi kita ketika apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Nah orang-orang seperti ini yang melakukan pekerjaan seperti itu adalah mengasihi Tuhan saudaraku. Mengasihi Tuhan itu nanti bukan ketika kita cari Tuhan, kita mau persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tidak. Memberi waktu aja itu sudah mengasihi Tuhan. Memberi hati itu sudah mengasihi Tuhan. Segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Akal kita juga. Kesetiaan melayani akan teruji pada saat kita tidak dipedulikan. Nah dengar baik. Saat Anda tidak dipedulikan nanti, apakah Anda masih setia melayani? Pada saat tidak dihargai, apakah Anda masih melayani? Makanya saudaraku, kadang pelayanan kita diuji loh. Diuji oleh Tuhan, oleh waktu. Makanya tidak sedikit orang udah melayani, tinggalkan pelayanan, mau melayani lagi. Kenapa? Apakah kita tetap setia atau tidak? Ketika Anda tidak dihargai, tidak dipedulikan, tidak dihormati, tidak diingat, apakah kita masih setia melayani? Kalau Anda mundur, berarti Anda melayani selama ini hanya untuk gembala saudara. Melayani supaya dilihat orang, melayani supaya saudara menyenangkan orang lain. Mungkin gembala atau siapakah, supaya disenangkan. Jangan. Makanya saudaraku, pelayanan kita bukan menyenangkan siapa-siapa, tapi pelayanan kita hanya satu fokusnya, yaitu melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi kalau orang tidak mau menghargai kita, bermasa bodoh.
bukan aku melayani manusia kok, namanya aku melayani Tuhan. Orang pun mengata-ngatai kita, kita tetap setia melayani Tuhan. Karena yang kita layani bukan manusia, yang kita layani adalah Tuhan. Simpulan ya. Oke, kita baca 1, 2, 3 ya. Untuk mengalami pertumbuhan rohani, maka kita harus mengalami apa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kemudian apa? Berusaha mengenal Dia. Dan setelah itu kita mengasihinya. Dan dapat mengasihi Allah adalah melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan amin.